Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera. Seperti yang sudah saya sampaikan di Google Classroom lewat pemberitahuan di hari Senin kemarin, bahwa pada hari Selasa ini kita akan kuliah melalui piranti otomasi dari YouTube dan juga WA dan juga Google Classroom. Dan sebelum kita mulai kuliah hari ini, mari kita berdoa semoga kuliah hari ini diberikan pelajaran dan ilmu yang penuh. Berdoa dipersilakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Berdoa untuk saat ini dapat dicukupkan. Oke, jadi hari ini Bu Yunita akan menyampaikan kuliah terkait karbohidrat, di mana dalam sesi kuliah tersebut nantinya saya akan memberikan pertanyaan kepada kalian masing-masing. Jadi nanti pasti nanti misalnya di tengah-tengah slide ini saya panggil namanya, saya sebutkan pertanyaannya, dan itu akan di sepanjang sesi kuliah saya. Jadi pastikan kalian menyimak kuliah saya sehingga kalian tahu kalian diberikan pertanyaan tentang apa dan jawabannya seperti apa. Nah, nanti di grup WA silakan tuliskan ya apa namanya nama dan NIM, kemudian pertanyaan saya dituliskan ulang lalu jawabannya gitu ya. Jadi nanti kalian nanti juga akan keluar kode absensinya di Google Classroom pagi ini. Nah, nanti kalian silakan absen. Tapi kalau kalian sampai saya tunggu sampai jam 18.30 nanti ternyata walaupun sudah absen tapi tidak ada pertanyaan saya di YouTube, berarti saya akan hapus absensinya. Mohon maaf, jadi saya anggap tidak menyaksikan kuliah saya akan tidak menyimak dan tidak memberikan jawaban atas pertanyaan saya di kuliah. Oke, mungkin itu gambaran untuk teknis kuliah kita hari ini. Sebelumnya mohon maaf ya, kuliahnya saya ganti esensinya untuk pertemuan kali ini seperti ini. Semoga tidak menghilangkan tadi esensi kita untuk belajar bersama. Oke, saya akan izin share screen dulu terkait kuliah kita hari ini. Oke, kalau di minggu lalu kita sudah belajar tentang air, nah hari ini kita akan belajar tentang karbohidrat. Untuk nanti apa namanya prosesnya mungkin nanti akan saya gabung. Jadi ya minggu lalu mau memberi proses terkait air, tapi saya belum bersedia. Muncul. Sebentar ya, mau ditunggu dulu. Saya masih coba untuk presenting. Oke, karena yang device ini sudah bisa, tidak kelihatan jendelanya. Saya akan di posisi dulu. Oke, sudah aman posisinya. Sekarang kita mulai kuliahnya. Saya presenting dahulu. Oke. Baik, seperti yang sudah saya informasikan juga ya, jadi materi-materinya juga sudah saya share semua, jadi kalian bisa sebelum kuliahnya ini dilihat, kalian bisa simak materinya, jadi biar kalian tidak kebingungan dengan apa yang akan saya sampaikan hari ini. Oke, nanti siap-siap ya, saya mungkin akan panggil namanya, tidak urut, silakan didengarkan, akan diperhatikan pertanyaannya seperti apa. Oh ya, saya juga mengundang kalian untuk bertanya, jadi biar ini lebih aktif kuliahnya, walaupun kuliahnya dilakukan secara otomasi lewat YouTube seperti ini, kalian saya tetap minta untuk aktif bertanya. Jadi nanti juga kalian bisa tanya di grup WA terkait dengan apa materi kita kuliah hari ini. Jadi saya persilakan untuk bertanya ya. Jadi setelah menjawab pertanyaan, kalau mau bertanya monggo gitu. Jadi nggak harus apa namanya hanya menjawab pertanyaan. Jadi kita tetap aktif untuk diskusi dan sebagainya gitu. Oke, oke, saya buka dulu materi kita hari ini. Materi kita hari ini adalah terkait dengan karbohidrat.
Oke, sudah muncul. Nah, nanti bahasan yang akan saya jelaskan di sini adalah terkait fungsi dari karbohidrat, sumber-sumbernya, terkait definisi dan juga beberapa klasifikasi karbohidrat, kemudian juga karbohidrat secara kimia terkait strukturnya, stereoisomer, sifat fungsional, reaksi kimia, dan kelompok-kelompok karbohidrat pangan yang mana yang masuk monosakarida, disakarida, oligo ataupun polisakarida. Oh ya, nanti tolong jawabannya di grup WA silakan diketik aja ya. Jadi biar saya bisa mereviewnya dengan enak, lebih jelas gitu ya. Diketik biasa aja, nggak perlu ditaruh di kalau kecuali saya minta yang hal-hal yang detail perbandingan itu kan nggak bisa hanya diketik, perlu pakai taruh di Word boleh, taruh di Word di PDF kan boleh, tapi dijawabnya di WA aja ya. Karena memang ini kayaknya tiap orang beda-beda, ada yang nanti dapatnya saya minta tolong tampilkan gambar, nah itu boleh foto, terus kasih penjelasan ketik. Tapi kalau saya minta tolong bandingkan A dan B dan C dan seterusnya, kalau kalian ngerasa bingung, boleh pakai tabel gitu. Tapi jangan pakai voice note pokoknya ya, intinya adalah jangan pakai voice note. Oke? Nah, sekarang apa sih karbohidrat itu? Jadi karbohidrat itu adalah one of the most classes of chemical compounds. Jadi kalau kalian masih ingat, saya sempat bahas ya bahwa dalam bahan pangan atau produk agroindustri itu ada kelompok makro dan kelompok mikro. Kelompok makro itu berarti ada di hampir seluruh bagian komponen. Jadi di tumbuhan ada, di hewan ada, di sayur ada, di buah ada gitu ya. Kalau mikro tidak semuanya ada dan jumlahnya sedikit. Kalau makro pasti ada, jumlahnya banyak. Nah, kecuali yang saya katakan enzim kemarin tidak, itu kenapa? Jadi enzim itu memang di semuanya ada, tapi di sini masih bisa tergolong mikro juga. Kenapa? Karena dia memang jumlahnya sangat kecil enzim itu. Nah, beda halnya dengan air yang kemarin kita bahas dan ini karbohidrat. Jadi ini adalah kelompok kimia yang hampir ada di semua produk bukan produk ya, bahan, dan dia biasanya paling besar, tapi ada juga yang enggak ya. Kayak contohnya di semangka itu pasti dominasinya air dulu baru karbohidrat, nah kayak gitu. Nah, karbohidrat sendiri adalah makromolekul di mana dia which energy from the sun is stored by photosynthesis. Jadi sebenarnya asal mula dari karbohidrat itu adalah energi yang disimpan dari hasil fotosintesis. Jadi sebenarnya kenapa di tanaman, di sayur, di buah, di biji-bijian, itu utamanya sih dari nabati ya. Itu kenapa ada karbohidrat? Itu bukan untuk memenuhi kebutuhan energi kita, bukan, tapi dalilnya sebenarnya adalah bagi mereka itu adalah hasil penyimpanan produk fotosintesis yang berlebih itu. Nah, di dalam penyimpanannya karbohidrat itu ada beberapa bentuk. Ada yang berbentuknya simple atau gula sederhana seperti monosakarida. Ada juga yang kelompoknya kompleks atau dalam hal ini adalah polisakarida. Oke. Saya turun dulu. Ini dia, proses fotosintesis yang menghasilkan karbohidrat adalah dari sintesis CO ditambah dengan H2O menjadi C6H12O6, yang mana ditambah dengan energi. Nah, C6H12O6-nya inilah yang kemudian kalau dia jumlahnya berlebih, akhirnya istilahnya tadi diolah lebih lanjut menjadi produk menjadi karbohidrat itu tadi. Sebentar ya. Oke, sebentar ya. Ini nggak kelihatan. Oke. Oke, sebentar. Saya akan berikan device dulu dan tambah device soalnya ini muka saya nggak kelihatan ya. Kalau muka saya nggak kelihatan kayak saya ngerasa nggak.
Oke, saya akan pakai device saya yang ini aja untuk bisa menjelaskan materinya, jadi kalian tetap bisa melihat Bu Yunita menjelaskan materinya. Oke, nah karbohidrat itu apa saja sih karakteristiknya? Jadi yang pertama, karbohidrat itu berperan sebagai sumber utama dalam pangan manusia, di mana dia memberikan porsi 40-75% dari total energi. Jadi memang kita itu sumber makanannya harus dari karbohidrat ya. Jadi kalau dari energi yang kita butuhkan, kalau sehari butuh 2150 kalori, maka 40-75%-nya itu harus dari karbohidrat. Karena kalau kita kebanyakan makan lemak, nggak banyak makan karbohidrat, tubuh kita tuh mengalami apa namanya ketosis, metabolic ketosis. Jadi malah justru berbahaya, ditemukan keton dan yang tidak efektif di urin dan lain-lainnya. Dan itu malah bikin berbahaya. Makanya sebenarnya nih kalau saya ngomong ya, diet keto itu tidak disarankan. Karena sebenarnya sumber utama energi bagi manusia tubuhnya itu adalah karbohidrat. Nah, energi dari karbohidrat ini 4 kilokalori per gram. Nah, kalau kayak kita kembali ke kasus yang ketosis tadi, itu 9 kilokalori per gram. Makanya kalau orang bilang makan lemak tuh udah bikin kenyang, karena sebenarnya dia tadi tuh bikin ini karena 9, sedangkan karbohidrat 4. Tapi tadi efeknya ternyata tubuh kita tuh nggak cocok sebenarnya kalau pakai lemak itu. Gitu. Nah, selain itu, selain pastinya buat energi pangan kita, karbohidrat itu juga dimanfaatkan untuk apa? Industri gula, industri pati, gitu ya. Jadi ada produknya lainnya. Yang agrokemi, yang agroindustri seperti kertas, kemudian wood pulp, pharmaceuticals, obat-obatan ataupun lain-lain. Nah, kalau di pangan sendiri, selain dia sebagai sumber energi, ternyata karbohidrat itu ngefek loh untuk taste, untuk color, sama tekstur. Jadi paling simple kayak beras itu ya, kalau kita salah masak ya beras ketan sama apa beras biasa itu ngefek ya teksturnya beda. Ketika tekstur beda kalian makan nasi, tapi ternyata kalian makan nasi itu pakai nasi ketan bukan beras biasa, bukan beras biasa, itu sudah nggak suka, nah efek kan, makan itu pasti selera dengan teksturnya. Termasuk juga dengan warna ya. Dalam hal ini jenis-jenis karbohidrat pasti punya warna-warna tertentu. Kemudian eh, apa namanya? Ada yang ketika kita tambahkan karbohidrat dia jadi berwarna, ada yang tidak. Kalau kita ngomong gorengan pasti harus ada tepung terigunya. Kalau nggak ada tepung terigunya nggak jadi gorengan, rasanya nggak enak. Termasuk rasanya. Jadi kalau rasa ini kita kembali ke gorengan tadi. Gorengan tadi itu kan enak kenapa? Karena terjadinya reaksi Maillard. Reaksi Maillard itu seperti saya ceritakan pasti ada karbohidrat atau gula, protein, dan air dan panas. Nah, ini kalau nggak ada karbohidrat, nggak terbentuk reaksi Maillard, jadi nggak enak rasanya gorengan itu. Oke, lanjut lagi. Nah ini sumber-sumber karbohidrat itu macam-macam. Jadi mulai dari yang nabati sampai hewan. Yang nabati itu seperti sereal, wheat itu apa? Di sini pakai bahasa Inggris ya, nggak apa-apa ya kita sedikit belajar bahasa Inggris juga ya. Wheat atau gandum, jagung, maize, beras, barley, sorghum. Kemudian dari karbohidrat ini kan termasuk juga gula ya. Ada dari tebu, gula bit, jagung juga bisa, root crops itu sweet potato atau millet ya, ubi, umbi itu ya ubi jalar, potato cassava, kemudian ada biji-bijian seperti kacang hijau, kacang kedelai, kacang tunga, buah-buahan ya, vegetables, meat product. Di sini mungkin tidak dituliskan, nah mungkin tidak dituliskan hewani seperti daging dan lain, karena memang sebenarnya mereka juga ada karbohidratnya dalam bentuk apa namanya, saya jadi lupa ya istilahnya. Ya, ada karbohidratnya. Jadi kalau di apa di hewan-hewan itu um, juga ada kelompoknya karbohidrat. Cuma yang di sini tidak banyak dibahas karena memang kalau ngomong karbohidrat itu apa ya istilahnya itu sumber yang lebih banyak dipilih itu adalah dari nabati. Tapi nanti dijelaskan di bagian kelompoknya polisakarida, kelompok karbohidrat ini bahkan termasuk kalau kita mau bahas ya kepiting dan kulit-kulit itu pasti bagian dari kelompoknya
karbohidrat. Tapi memang kalau kita ngomong makan karbohidrat, pasti sumbernya dari yang kelompoknya ini. Kelompok-kelompok dari nabati. Nah, kalau secara definisi apa sih karbohidrat? Karbohidrat itu adalah komponen organik yang memiliki unsur ini, C, H, hidrogen, dan juga oksigen. Nanti kalian akan tahu bedanya. Oh, kalau kelompoknya karbohidrat CHO, kalau kelompoknya protein, CHO ditambah sama N atau nitrogen. Lalu kalau kelompoknya lemak, juga sama, CHO juga, tapi nanti ada yang membedakan. Kalau lemak ini, apa yang membedakan dengan karbohidrat? Nanti kita lihat yang di lemaknya. Itu yang pertama, unsurnya CHO. Kemudian dia di sini turunannya apa saja? Ada kelompoknya aldehid, ada kelompoknya keton, alkohol, alkohol, asid, dan lain-lainnya. Jadi masih bisa diturunkan lebih banyak lagi. Dimana mulai dari yang paling simpel itu adalah gula, sugar gula, yang sampai yang paling kompleks polimer. Nanti kita jelaskan polisakarida. Makanya saya katakan tadi kulit kepiting, udang, kepiting juga masih kelompoknya karbohidrat. Jadi secara sederhana, gugus karbohidrat ini apa ya, bisa dikelompokkan berdasarkan gugus fungsionalnya. Gugus fungsional itu kalau masih kalian silakan buka lagi ya catatannya adalah struktur kimia yang penting di dalam suatu molekul yang dia mencirikan ciri-ciri tertentu. Ada bentuk, kalau masih ingat ya, ada bentuknya alkana, alkena, pentuna, karboksilat gitu ya. Kemudian ada keton, aldehid ini. Nah, kalau yang pertama adalah jika gugus fungsionalnya aldehid atau keton namanya glikos. Jadi yang kelompoknya semua yang kelompoknya monosakarida itu maksudnya glikos. Yang kelompoknya aldose, aldehid, contohnya diglikos. Ketos, keton. Kemudian ada gula alkohol, ini yang golongannya glisitol, albitol, ini contohnya diglisitol. Kemudian karboksilat acid yang punya gugus karboksilat seperti diglycolic acid. Di karboksilik acid berarti asam karboksilatnya ada dua. Ini contohnya di karboksilat asid di glikarik. Ini kalau dia glukosa ya, tapi dia punya dua asam karboksilat namanya diglyceric acid. Kemudian kalau ternyata dia punya asam karboksilat acid ditambah sama gugus aldehid, namanya uronic acid atau diglucuronic acid. Nah, hal yang menarik dari karbohidrat adalah karbohidrat itu adalah kelompoknya apa namanya, molekul yang bisa membentuk struktur besar. Jadi dia terdiri atas monomer yang kemudian tersusun banyak menjadi sebuah polimer. Nah, ada istilah dalam karbohidrat yaitu DP, degree of polymerization. Jadi the average number of monomer unit in the molecule. Jadi DP ini menyatakan banyaknya jumlah unit terkecil atau monomer yang menyusun dari karbohidrat. When applied to starch, maltodextrin or glucose syrup molecules, it refers to the average number of anhydroglucose unit in the molecule. Jadi intinya jumlah glukosanya biasanya kalau kita aplikasikan di pati, maltodextrin atau sirup glukosa itu berarti jumlah pati yang tersusun, jumlah glukos yang tersusun dalam rantainya itu berapa? Itu telah disebut dengan DP. Nah, karbohidrat sendiri kita bisa klasifikasikan berdasarkan dari derajat polimerisasinya, seperti gula, oligosakarida, ataupun polisakarida. Oke, ini perbedaannya gulanya ada monosakarida, disakarida, poliol, oligosakarida, malto-oligosakarida, pati, kemudian juga nih non-starch polisakarida. Ini tadi saya sebutkan adalah pektin, ini juga masih dalam kelompoknya polisakarida. Oke, yang pertama adalah monosakarida. Monosakarida intinya ya polyhydroxyaldehyde CHO or polyhydroxyketon with 3 or more carbon atom. Jadi polyhydroxy ada gugus OH-nya dari kelompoknya aldehid CHO terus nanti ada aldehidnya, atau CHO ini ada gugus ketonnya dibandingkan dengan 3 karbon atomnya. Itu dalam monosakarida secara struktur kimia. Nah, the generic to monosakarida denote to a single unit without glycosidic connection. Jadi kalau yang
Monosakarida itu artinya satu saja unit dan dia tidak punya teman lainnya. Artinya belum membentuk ikatan untuk membentuk polimer tadi. Nah, ikatan untuk membentuk polimer ini disebut dengan ikatan glikosidik. Nah, karena dia paling kecil, maka dia tidak bisa cannot be converted hydrolytically. Jadi memang tidak bisa lagi dipecahkan. Dan biasanya bermain sebagai atau berperan sebagai sweetener, pemanis, dan juga sumber energi. Contohnya ada triosa, tetrosa, pentosa, dan juga heksosa. Oke, pertanyaan pertama saya sampaikan kepada saya minta kepada Mas Ali Rahman Hakim. Ini tolong diberikan contoh masing-masing monosakarida ini apa namanya dua bahan yang mengandung. Misalnya nih glukosa ada pada buah semangka sama buah apa kayak gitu ya. Jadi tolong diberikan saya contohnya. Boleh bahan ya, boleh produk untuk masing-masing. Oke, nah yang membedakan pada gugus monosakarida ini ada namanya aldehid sama keton. Nah, tadi ya, kalau aldehid itu berarti gugus apa CH-nya di ujung, kalau keton di tengah. Jadi, coba saya bilangkan gambarnya. Oke. Nah, kalau sekarang sebelum cari gambar kita sambil lihat dulu nomenklatur atau tata penamaannya. Jadi, kalau dia punya gugus keton, dia namanya adalah ketosa. Kalau dia pakainya adalah gugus aldehid, namanya gugus aldosa. Kemudian, jumlah atom yang terikat di dalamnya itu juga memberikan pengaruh pada penamaannya. Apakah dia triosa, berarti 3, tetrosa 4, pentosa 5, heksosa 6. Nah, ini yang menarik. Pada karbohidrat, posisi dari OH grupnya itu yang pada gugusnya itu berpengaruh. Apakah di kanan atau di kiri? Kalau di kanan dextro, kalau di kiri L. Nah, jadi yang namanya gugus aldehid, aldesa itu pasti punya ini CHO-nya. Ya. CHO-nya di sini. Kalau dia gugus aldehid. Nah, kalau dia gugus keton, nah, CHO-nya ini di tengah ini. Biasanya cuma nomor 2 atau yang di sebagainya. Nah, kemudian untuk penomoran jadi tadi dilihat kalau jumlah atom C-nya di sini ada 4, maka dia A. Gitu. Kalau dia di sini jumlah atomnya 6, walaupun dia pakai keton juga berarti kelompoknya adalah tadi apa heksosa. Heksosa ini makanya ada dua, bisa bentuknya glukosa atau fruktosa. Jadi kalau glukosa dia gugusnya aldehid, kalau fruktosa dia gugusnya keton. Nah, hal yang menarik lainnya lagi adalah reducing sugar. Apa itu gula gula reduksi? Ya, mungkin sudah belajar ya di kimia ya, reduksi oksidatif. Gula reduksi adalah gula yang dia punya pertama adalah gugusnya adalah aldehid. Jadi dia yang gugus keton pasti nggak ada. Adanya adalah dia adanya pasti di gugus aldehid yang mana didefinisikan karena adanya OH bebas di C nomor 1. Nah, siapa saja contohnya ini adalah glukosa sama laktosa contohnya. Oke, jadi ini kalau kalian lihat di sini kayak glukosa, di C1-nya, nah di C1-nya itu punya OH bebas, itu nggak kelihatan gambarnya, nanti mungkin dibuat. Ini contohnya adalah glukosa dan laktosa. Kenapa gula reduksi ini penting? Karena gula reduksi ini nantinya kalau jadi kita harus tahu nih mana kelompoknya dia termasuk gula reduksi, mana kelompoknya dia bukan gula reduksi. Karena salah satunya pada proses reaksi hemat itu hanya akan bisa terjadi kalau dia mengandung gula reduksi. Tapi kalau dia tidak mengandung gula reduksi, dia tidak akan terjadi reaksi malah. Nah, ini tadi ya. Jadi gula reduksi ini penting diketahui agar bisa terbentuk reaksi Maillard tadi salah satunya. Nah, kalau tadi yang saya tunjukkan itu namanya struktur Fischer. Jadi
gambar glukosa, gambar tetrosa tadi itu adalah struktur yang berdiri. Asiklik atau linear system itu namanya adalah struktural representation dalam bentuk Fisher. Kadangkala bentuk lurus itu memang mempermudah menghitung, tapi akhirnya kadang-kadang tidak bisa juga membantu untuk menunjukkan kalau dia terjadi polimerisasi. Ingat ya, kalau terjadi polimerisasi mereka bergantung satu sama lain itu kalian bayangkan kan, bingung rantainya. Karbohidrat sendiri, glukosa sendiri udah 6 C6. Gimana caranya C6 itu menggandeng gitu? Nah, akhirnya orang kimia ini membuat yang namanya Hubbard projection formula. Jadi ternyata sebenarnya secara real pun apa namanya gula itu dia tidak lurus dalam struktur kimianya, tapi dia membentuk struktur siklik. Siklik sistem ini ada dua kelompok yaitu piranoid sama furanoid. Dengan adanya struktur piranoid dan furanoid ini nanti akan lebih mudah untuk tahu dia menggandeng berapa banyak sehingga bisa dihitung derajat polimerisasinya. Nah, sifat lainnya yang penting dari karbohidrat adalah adanya stereoisomer. Nanti mungkin agak sambil kita tunggu ya, turun apa namanya slide-nya. Jadi stereoisomer nggak bisa ya yang di layar laptop. Oke. Jadi sekarang kita belajar stereoisomer. Jadi yang tadi saya katakan, gugus-gugus fungsional yang terikat di dalam karbohidrat itu ternyata mereka juga bisa berpengaruh terhadap sifat karbohidrat. Nah, salah satu pengaruhnya adalah perubahan posisinya tadi. Jadi di mana posisinya tadi yang dia terikat karbohidrat itu dia menentukan apakah dia ini jadi D atau dextro atau lextro. Kenapa ini penting? Ternyata D dan L ini juga ngefek. Kalau dalam strukturnya itu D-nya di kanan, OH-nya di kanan, dextro, kalau di kiri lextro itu ternyata ngefek. Yang satu berasa manis, yang satu malah berasa pahit. Nah ini. In most cases, the D form of the monosaccharides is much more common than L form among cellular carbohydrate. Ini yang penting. Jadi bentuknya D form itu lebih dominan ketimbang yang L form. Dimana biasanya itu saya katakan D form itu manis atau pahit. Many atom of monosaccharides are asymmetric. Each of the four covalent bonds linked to a different atom of Jadi biasanya pun nggak lurus semua di kanan, terus kiri nggak, tapi zigzag gitu dan seterusnya. Jadi lebih ke arah asimetrik tadi. Nah ini jadi contohnya glyceraldehyde asimetrik kenapa? Yang satu mengikat H, yang satu mengikat OH, CHO, ataupun yang satu mengikat CH2OH. Oke, ini masih lanjutnya dari stereoisomer tadi saya katakan. Pada kelompoknya karbohidrat, yang biasa kita katakan stereoisomer itu lebih kepada ini gugus OH-nya, ya. OH group itu tadi. OH group kalau dia di kanan, tadi saya katakan, maka namanya D. Artinya dari dexter atau kanan. Kemudian kalau dia di kiri namanya L, dari kata leves atau kiri. Ini saya contohkan gambarnya. Nah, ini jadi ini glyceraldehyde. Dia tahu kanan atau kiri, asimetriknya itu ini dilihat dari C nomor 5. Ya. C nomor 5. Sorry, ini glyceraldehyde ya. C nomor glyceraldehyde kan 3. 1, 2, 3. Yang ini. Kemudian, kalau yang di sini, glukos. Di sini dilihatnya adalah yang ini PR berikutnya nih. Khusus untuk PR berikutnya ini. Tolong dijelaskan Mbak Khofifa, kenapa yang dipilih C nomor 5 di sini. Ketika saya gambarkan lebih lanjut di sini untuk kelompok-kelompoknya aldosa, kenapa yang dipilih kok C nomor 5? Mungkin jawabannya ada di slide, nanti bisa cari di slide, atau juga mungkin
bisa nyari di materi lain. Ini contohnya ya. Jadi ini lihat OH-nya di sini. Ini tolong dilanjutkan ya Mbak Khofifah penjelasannya. Nanti mungkin dari penjelasan saya belum jelas, nanti bisa dijelaskan dari bahasanya Mbak Khofifah tadi ya. Ini ada di glukos, ya OH-nya di kanan. Ini ada L-glukos, OH-nya di kiri. Nah ini ada alus, manus, gulus, sama talus. Jadi ini kalau kalian semuanya C6 loh. C6 semua, semuanya aldehid semua. Ya, semuanya aldehid CHO semua. Tapi lihat, perbedaan OH-nya. Yang di kanan ya nih, alus. Yang pertama OH di kanan, glukos OH di kiri. Efek gitu aja itu namanya berbeda. Jadi ini apa namanya? Namanya tadi ada stereoisomer dan yang kanan efek di sini. Nah, ini sangat berbeda lainnya. Nah, ini kalau untuk keton, tuh. Jadi beda kanan kiri itu sangat membedakan. Tadi ya PR-nya Mbak Habibah kenapa dalam menentukan dia alfa atau beta atau dextro atau levo itu dihitung C nomor 5 tuh kenapa? Coba dicari. Oh ya, di sini kalian nggak harus benar 100%. Kalau bisa benar alhamdulillah, tapi kalau nggak bisa benar, dijawab sebaik mungkin, sejelas mungkin. Masih sampai penjawabnya nanti sampai 18. Nah, sekarang kembali melanjutkan. Ketika susunya tadi linear, tadi saya katakan, akan bingung tadi untuk menunjukkan adanya polimer. Sehingga sekarang kita masukkan juga ada namanya struktur yang siklik tadi atau melingkar. Nah, struktur melingkar ini juga sebenarnya terjadi loh realnya. Kenapa? Ternyata secara realnya terbentuk nih ikatan antara C1 dan C5 yang berupa ikatan oksigen karena adanya ikatan hidrogen di sini. Inilah yang kemudian akhirnya membentuk struktur yang disebut dengan ring atau Howard projection. Ini terbentuklah piranosa dan uranosa. Nah, ini secara kimia berubah lagi. Kalau tadi ada dextro, ada lexo, nah sekarang akibat adanya dia membentuk struktur yang membentuk cincin, ini yang muncul. Ini ada tadi kelompok lagi alfa. Tadi kan kita hanya belajar dapat di glukos. Ya, sekarang kita dapatnya adalah ada alfa. Di fruktos sekarang ada alfa. Dari mana ke alfa ini? Oke, D-glukopiranosa. Jadi kalau bentuknya segi 6, maka dia namanya piranosa, piranoid ring gitu ya. Nah, kemudian D di side meter. Nah, ini udah ada nanti mungkin bisa dijelaskan ya sama Mbak Alfa. Kenapa kok diambilnya D-nya tadi C nomor 5. Skip lanjut, biar nanti teman-teman juga menyimak jawabannya Mbak Harifah. Nah, kemudian di sini kenapa kok dia bentuknya adalah beta dan kemudian kita bentuknya alfa. Kita lihat stereoisomer pada C nomor 1. Jadi C pertama yang terikat dengan gugus O pada bentuk ikatan ini glikosidiknya. Ikatan ringnya tadi. Kalau dia OH-nya di bawah, alfa. Kebalikannya, kalau nanti OH-nya di atas, dia namanya beta. Kalau tadi bentuknya pada nomor 5, C5, kalau ini bentuknya adalah C1. Nah, ini ya, sama furanoid. Di furanoid ini dilihatnya juga sama nanti alfa dan betanya. Ini alfa kenapa? Karena dia, nah kalau pada furanoid dia di sininya bukan C1, karena yang mengikat dengan yang gugus. Dia di furanoid, dia bukan C1, tapi dia di sini C2. Kenapa dia C2? Karena yang paling dekat tingkat pertama dengan dan ini di sini adalah nomor 2. Nomor satunya dia di atas. Ya. Sebagai cabangnya dia bukan pengikat utama ringnya C2. Makanya dia di sini dia di C2. Oh, hanya di bawah, maka dia namanya adalah alfa. Lihatnya adalah di C2.
Ini bukan C1 ya, tolong diralat, ini C2. Tadi ya, alfa di atas, dia alfa downward, dia di bawah ohamnya. Kalau di atas upward, dia namanya. Jadi dari bentuk linier, dia nanti membentuk ikatan hidrogen, sehingga bentuknya siklik seperti ini. Bentuk ikatan siklik, ini. Dengan tugasnya tadi ya Mbak Khofifah, ini D-nya. Kenapa dipilih tadi disebutkan C5? Berarti C5 yang di mana yang di sini? Nanti dia tahu perbedaan. Boleh dijelaskan pakai gambar atau lainnya boleh. Nah, ini molekul yang menarik sekali. Jadi, di alam kita menemukan dua molekul yang sering kita bahas, ada namanya pati atau starch, lalu selulosa. Kalau pati itu yang di umbinya, kalau selulosa ini yang di daunnya. Jadi kalau selulosa itu terdiri atas beta glukosida. Jadi, kalau patinya sendiri terdiri atas alfa glukosida. Nah, gimana kalau selulosa ini? Dia sifatnya adalah insoluble. Makanya kalian kalau makannya biar gampang enya kan makan serat. Serat itu sayur. Dia mengandung selulosa, dia nggak larut air. Sehingga prosesnya mudah terjerap dengan serat tadi, sehingga mempermudah untuk keluarnya. Dan sebenarnya rata-rata dia di sini tidak bisa dicerna oleh banyak animal. Tidak cannot be digested. Manusia juga di sini sebenarnya nggak terlalu bisa mencerna. Dia kalau kita makan sayur kita akan keluar sebagai dalam bentuk sayur. Kalau kita kalau kalian makan kangkung itu kalau kalian punyanya nggak baik, kalian pasti keluar daun kangkungnya. Tapi kalau punyanya halus, lembut, bagus itu nanti dia jadi serat. Nah, tadi membantu untuk bentuk prosesnya bagus sehingga dia mudah dikeluarkan. Makanya khusus ada hewan namanya hewan mamalia, tapi itu dia bisa nih mencerna. Dia punya enzim selulase. Nah, ketika dan karena dia itu berbeda, satunya alfa, satunya beta, maka ketika membentuk ikatan, membentuk rantai panjang polimer nih kalian lihat ya, dia di sini berbeda. Karena amilosa ini alfa, maka ikatan glikosidiknya dia di bawah. Nah, kalau selulosa, dia apakah di atas semuanya Bu? Enggak, ternyata dalam ring spillnya itu ada yang di atas dan di bawah dalam bentuk secara strukturnya. Kita lanjut kembali. Kalau tadi monosakarida, nah sekarang karena kita sudah belajar terkait ikatannya, proyeksi Haber tadi membentuk polimer. Sekarang kita masuk kelompoknya polimer, yaitu yang pertama kelompok disakarida. Disakarida itu intinya ada dua. Oke, ada dua dari monosakarida yang tergabung itu namanya disakarida. Nah, di mana penggabungan tadi pasti butuh ikatan ya untuk menggabungkan satu molekul glukosa dengan glukosa lain. Nah, the coupling is of a specific type. Jenis ikatannya itu adalah contohnya namanya ikatan glikosidik. Itu dia nih membentuk salah satunya oxygen atom form a bridge between the units coupled together. Seperti kalau kalian kayak bentuknya kayak ether ya, kayak ikatan ether. Tapi dia di sini terbentuknya karena adanya ikatan hidrogen. Nama ikatannya bukan ikatan ether, tapi ikatan glucosidik. This oxygen atom must be part of an acetal or ketal. Jadi saya katakan bukan dari kelompoknya tadi ether bukan. Dia kelompoknya kata bisa dibedakan, walaupun bentuknya sama oksigen. Nah, ikatan glikosidik itu intinya bisa terbentuk antara alfa ataupun beta. Nah, dia ada alfa 12, alfa 13, 14, ataupun 16. Ini maksudnya apa? C nomor 1 yang saya ingatkan tadi ya, gambarnya Howard tadi. C pertama yang mengikat dari ikatan yang ringnya tadi, mengikat dengan teman lain itu namanya C1. Apakah C1 itu untuk mengikat dengan temannya C2, mengikat dengan 3 atau 4 atau 6. Nah,
Secara sederhana, kalau untuk pada padi, yang dia katanya adalah dari alfa deglukos. Ini yang harus kalian ingat. Nanti mungkin juga sudah akan diperkuat di PBI dan lainnya. Di padi itu ada dua jenis ikatan, glikosidik alfa 14 dan alfa 16. Kalau alfa 14 itu nanti bentuknya lurus. Kalau alfa 16 bentuknya bercabang. Kita kenal kalau alfa 14 ini adanya di molekul amilosa, yang ini ada di molekulnya amilo. Nah, sebelum kita bahas amilosa amilopektin itu masih polisakarida, kita tetap kembalikan kepada disakarida. Nah, tadi ikatannya pada pembentukan disakarida ataupun kelompoknya tadi adalah polisakarida adalah ikatan tadi oksigen tadi adalah ikatan glikosidik bond. Ikatan glikosidik bond ini dia bisa dipecah dengan menghasilkan yang lebih kecil, bisa dipecah dengan dengan asam ataupun dengan enzim. Nanti kalau pada kembali ya pada pati amilosa nanti amilosa amilopektin nanti akan jadi bentuk-bentuk ini. Ini contohnya disakarida. Yang pertama adalah sukros. Nah, sukros itu terdiri atas glukos sama fruktos. Kemudian sukros ini nih mengikat ini glukosa dan fruktosa. Alfa 12 dari mana alfa 12 ini? Glukosnya alfa C1. Glukos ini alfa C1, ini mengikat dengan fruktos di C nomor 2. Saya ingatkan tadi ya, 1 itu di atas, 2-nya ini yang di bawah pada fruktos. Lalu pada laktosa itu adalah glukosa ditambah sama galaktosa. Glukosa dan galaktosa ini 1,4. Kok bisa 1,4, Bu? Ini nomor 1. Yang ini glukosnya nomor 4. Ini kan 1, 2, 3, 4. Bentuknya atas bawah seperti itu nanti lihat strukturnya. Kemudian yang terakhir adalah maltosa. Nah, maltosa ini dia ikatannya adalah 1,4. Sama ya, 1,4. Ini 1,4. Nah, ini kenapa? Sorry, ini mungkin kalian akan bertanya, ini kenapa kok lurus ini kok agak naik ya, Bu, yang di atasnya kelihatan. Yang di sini ada betanya. Beta glukos. Kalau ini kan alfa glukos, makanya dia lurus kayak gini. Nah, itu yang perlu diperhatikan nanti kalian ketika belajar lebih lanjut. Oke, ini adalah karakteristik dari gula sebagai manis. Dia punya rasa manis 4 kilokalori, kemudian dan untuk sebagai standar di sini kita pakainya adalah sukrosa, di mana standarnya adalah 1. Ini perbandingannya. Jadi standar kemanisan itu bukan glukosa, tapi dia sukrosa. Ini pertanyaan yang menarik nih. Coba Mas Selamat Haryanto coba dicari deh dosasi dan lainnya. Kenapa kok sukrosa ini dipakai sebagai standar kemanisan? Gitu. Kenapa kok nggak lain-lainnya? Gitu. Dan mungkin pertanyaan yang kenapa kok ada sweetener gitu? Kenapa nggak semuanya pakai sukrosa? Kita punya banyak sumber gula ya, kenapa harus pakai sweetener? Kita lanjutkan karakteristik gula lagi. Gula itu sifatnya adalah higroskopis. Jadi dia mudah sekali untuk mengikat air. Kenapa dia mudah sekali mengikat air? Salah satunya adalah karena dia punya ikatan hidrogen tadi. Ingat, strukturnya monosakarida, disakarida itu banyak OH-OH. Ketika banyak OH-OH tadi, oksigennya tadi punya muatan tadi. Sifatnya adalah, kalau saya masih ingat di air ya, yang masalah materi air, gugus oksigen yang mengikat hidrogen tadi dia cenderung negatif sehingga bisa menarik molekul ataupun kebalikannya gugus hidrogennya jadi positif, makanya mengikat molekul-molekul lain yang jadi ikatan hidrogen tadi. Nah, gula itu mudah mengikat air, makanya kalau gula di sini jadi itu juga berpengaruh kepada ini karakteristik tadi yang saya katakan tekstur ataupun misalnya pada beberapa panganan yang dipanggang, dibakar. Makanya kalau dibakar, dipanggang terlalu kering kayak daging itu kan dia ada gulanya sebenarnya. Kalau tapi dia terlalu kering malah enggak, karena dia enggak kering hilang airnya, enggak ada yang diikat di gulanya itu juga enak. Atau tekstur itu juga tadi. Oke, ini adalah karakteristik dari gula sebagai manis. Dia punya rasa manis 4 kilokalori, kemudian dia punya rasa manis 4 kilokalori. 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 Dia punya rasa ma
Ini adalah sifat-sifat hygroscopicity, kemudahan mengikat air pada berbagai kondisi. Masih ingat ya, RH ini relative humidity. Semakin tinggi relative humidity-nya, maka cenderung pasti lembab, pasti akan diikat ya. Presentasi water yang absolutnya semakin tinggi. Nih, kalian bisa lihat ya, kalau pada D glukos paling saja, pada D fruktos ini ya, kalau RH-nya semakin tinggi, pasti yang diikat airnya makin tinggi jarak gulanya. Kalau RH-nya rendah, dia sedikit. Oke, karakteristik lain dari gula adalah kelarutan, ya. Solubility, gula itu larut di air, kenapa ini? Tadi saya katakan, numerous OH group punya banyak sekali ikatan OH tadi, hanya sangat positif, oksigennya negatif, sehingga membentuk ikatan hidrogen. Mudah larut dalam air. Ini pengaruhnya lagi, efeknya pengaruh dari temperatur. Semakin panas suhunya, maka gula itu semakin mudah. Kelarutan dalam gula itu dia bukan unit, tapi kelarutan yang dia khasiatnya dia dikelilingi. Jadi gulanya di sini dikelilingi oleh molekul air. Jadi gulanya tetap pulang, nggak akan pecah. Masih ingat ya, kalau NaCl dia akan pecah di air. Tetap kelilingi. Kalau ini gula. Nah ini tingkat kelarutan gula di air. Bisa dilihat ya di sini. Ini fruktosa lebih banyak larutnya dibanding sukrosa, glukosa, maltosa, dan oke. Berikutnya adalah hidrolisis. Namanya saja hidrolisis. Hidro itu air, lisis itu pecah. Jadi pada karbohidrat dalam hal ini disakarida misalnya, dia itu mudah pecah ketika dipanaskan. Ya. Dipanaskan dia pecah, nanti yang disakarida glukosa dia nanti jadi laktosa dia jadi bisa nanti glukosa sendiri ke laktosa sendiri. Intinya hidrolisis itu pecah. Nah, biasanya proses acidic medium ini mempercepat proses hidrolisis. Nah, ada yang menarik ini, contohnya adalah invert sugar. Nah, untuk nomor ini, tolong nanti Mas Catur dijelaskan apa itu invert sugar, contoh-contohnya. Proses hidrolisis. Berikutnya di sini adalah karamelisasi. Yang suka bikin kue pasti tahu karamelisasi adalah gula yang dipanaskan sehingga nanti dia tadi meleleh dan timbullah karamel ini tadi. Karamel ini membutuhkan suhu yang tinggi, makanya kalau kalian, saya pernah masak ya karamel ini ya, air gulanya itu keluar atas pukul itu melepuh kulit saya. Karamel ini suhunya sangat tinggi panas. Tapi karamelisasi ini menghasilkan color dan flavor yang sangat menarik dan dapat digunakan sebagai coloran atau sebagai pewarna. Nah ini saya punya pertanyaan juga terkait dengan karamelisasi ini. Nah, ini contohnya. Karamel yang digunakan untuk flavoring ini caranya dari sirup sukrose ya, tambah panas dan sebagai dijadikanlah ini buffer dan panas, inversion dan fragmentation dapat. Kalau karamel pigment itu diambil dari glukos sirup. Ini caranya. Nah, untuk pertanyaan di sini saya minta untuk nanti mungkin di bawahnya ya nanti ya. Mbak Elsa, tolong saya dijelaskan perbedaan warna coklat yang didapat dari proses karamelisasi dengan warna coklat. Nanti dilihat juga dari bacaan. Nah, di reaksi Maillard ini saya sudah jelaskan ya. Jadi kalau pada reaksi Maillard ini dia adalah ini. Ada aldehid, biasanya reduksi sugar, sama ada amina. Ini protein asam amino. Jadi yang Mbak Elsa tolong dijawab pertanyaannya. Oke, ini untuk reaksi Maillard, tahapannya gula bereduksi bereaksi dengan asam amino membentuk basa Schiff, melalui amidori rearrangement akhirnya membentuk amina ketosa membentuk melanoidin yang akhirnya dia berwarna coklat. Prosesnya terbentuknya warna pada proses reaksi Maillard. Nah, nanti mungkin Mbak Elsa bisa pakai slide ini untuk membantu menjawab pertanyaan saya.
Oke, kita masuk setelah disakarida, kita akan belajar terkait oligosakarida. Nah, oligosakarida kalau didasarkan pada strukturnya tadi, intinya kalau di 2, berarti oli itu 3 sampai 10. Nanti yang di atas 10 itu namanya adalah poli ya. Kalau oligo itu agak banyak 3 sampai 10. Nah, kelompoknya oligosakarida apa saja? Ini ada rafinosa, stachyosa, fruktosa. Oligosakarida bernama juga maltodextrin. 3 sampai sekitar 10. Oke, pertanyaan berikutnya mungkin saya berikan. Mas Iputu Widya, coba dicari sumber-sumber bahan yang mengandung rafinosa apa, stachyosa apa, fructus oligosaccharida dan maltodextrin. Serta tolong diberikan penjelasan sebenarnya fungsi rafinosa itu apa ya? Mungkin ada yang berfungsi, ada yang memberikan kelemahan. Bisa dijelaskan nanti ya. Satu bahan satu rafinosa satu aja, nggak usah sampai satu. Rafinosa ada di, kalau yang tadi kan 2 ya, rafinosa ada di berapa bahan, satu aja. Kalau sampai di kacang, di tempe enggak, satu aja. Tapi dijelaskan dia ada manfaatnya atau enggaknya nih kelompok-kelompok tersebut. Nah, tadi sekarang itu adalah intinya sebenarnya secara alami itu water insoluble granules. Jadi kalau pati tepung kalian larutkan di air pasti ngendap, dia insoluble gitu. Umumnya didasarkan dari mana? Dari sereal, root atau tuber. Tuber itu kayak contohnya saya kebayang nama pohonnya tapi nggak, lupa namanya, sagu tuber. Nah, ini proses produksi tapioka. Ini tolong Mbak Mbak Mira. Mbak Mira tolong dijelaskan proses produksi pati tapioka. Oke. Kembali ke pati, pati sendiri itu banyak manfaatnya. Bentuk gel, pengental. Nah, ini kalian kalau pasti semua. Bentuk gel, kalau mau bikin bentuk agak jelly, dia ditambah apa? Ditambah dengan tepung beras misalnya. Ya, roti yang bikin kue basah kan gel gitu kan, tepung beras. Pengental, tambahkan maizena. Addition, makanya kalau bikin gorengan mau bikin apa namanya nugget, kasih dulu tepungannya awal gitu ya. Film forming itu kalau kalian bentuk coating apa namanya, kalau di kita mungkin nggak kelihatan tapi kalian pasti tahu kalau kalian habis masak nasi, kalian aduk, nanti di centongnya pasti bentuk kayak lapisan plastik tipis itu namanya, berarti bukti pati itu sudah menghasilkan film. Itu manfaatnya kalau nanti mungkin Pak Gap cerita, itu jadi salah satunya adalah apa namanya, aplikasinya di plastik, bioplastik. Oke, Pak Irfan saya juga ada materi bioplastik itu, salah satunya dari pati dan lain-lain. Oke, kalau ngomong pati, tadi saya juga awal dijelaskan, dia ada namanya amilo sama amilosa dan amilopektin. Jadi ternyata di molekul glukosa sendiri dalam pati itu cara mengikatnya beda. Tadi saya katakan, kalau dia amilosa, dia ikatannya itu alfa 14 semua. Sedangkan amilopektin, dia selain alfa 14 dan alfa 16. Sehingga ada bentuk kalau dia banyak amilosanya, biasanya dengan tanda petik saya bilang, dia kalau nasi itu kayak keras, apa biji-biji satu-satu. Kalau dia banyak amilopektinnya, dia jadi lembek kayak di beras ketan. Perbedaan amilosa dan amilopektin. Nah, tadi saya sudah jelaskan. Coba mungkin habis ini, oh nggak usah, saya jelaskan saja. Jadi kalau amilosa dia bentuknya lurus, kalau ditambah dengan iodin warnanya jadi warna biru. Kalau amilopektin dia ketika bercabang, chain, branch chain. Nah di sini warnanya jadi reddish brown. Saya lanjutkan dulu amilopektin. Di dalam pati, jadi pati itu sebenarnya terdiri atas struktur.
Dari struktur pati itu amilosa-amilopektin tuh gini, bercabang-cabang kayak gini. Nah, di mana rantai-rantainya yang lurus, itu amilosa ada cabangnya jadi amilopektin. Antar satu rantai, atau kalau salah yang sebutnya kayak akar, satu akar dengan akar lain itu ada ikatan. Nah, ini ikatan hidrogen. Kenapa kok ada ikatan hidrogen? Tadi ya saya sudah jelaskan ya. Karena ada gugus OH-nya tadi. Nah, ini amilosa lurus, amilopektin rantainya bercabang. Amilosa amilopektin ini tadi sama kayak pembentukan polimer lainnya, dia bisa terpecah ketika ada terhidrolisis atau terkondensasi membentuk polimer kembali. Amilosa sendiri kalau di dalam pati itu dia akhirnya bentuknya linear bulat-bulat kayak gini. Ini kan satu gugus molekul ya dari glukosa mengikat dengan lainnya. Lalu kenapa dia bisa jadi melingkar begini? Karena tadi adanya ikatan hidrogen yang terbentuk antar satu uratan-uratan akar tadi. Satu pilihan amilosa. Amilopektin percabangan ini adalah di 16 percabangan amilopektin. Amilopektin pasti punya kalau amilosa lurus ya. Amilopektin itu jadi gini, lurus selalu ada cabang-cabangnya. Lurus selalu ada cabang-cabangnya. Nah, amilopektin kalau di dalam pati karena dia ada yang lurus, ada yang bercabang, akhirnya terbentuk ini. Ada namanya kristal regin, ada amorphous region. Kalau kristal ini yang dia lantai lurus, kalau amorphous yang lantai dia bercabang. Adanya amorphous sama kristalin inilah yang kemudian salah satunya nanti menyebabkan munculnya sifat birefringence. Kita lihat apa itu sifat birefringence. Oke, ini perbedaan amilosa dan amilopektin. Ini jadi selain iodinnya berbentuk gelingnya. Jadi gel yang banyak dihasilkan dari amilosa itu kaku. Tapi gel dari amilopektin lembut, soft gitu ya. Kalau bentuk filmnya amilosa strong, amilopektin lembut. Nah, ini yang harus diperhatikan kalau kita mau bikin bio. Oke, saya stop dulu ya. Nanti saya gabung lagi di materi berikutnya. Terima kasih.